Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iqbal dengan nomor NIM 2222012 dari program studi PGMI semester 3 Inggris Temanggung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang problematika bahasa Indonesia pada abad ke-21. Nah, adapun untuk latar belakangnya, yakni latar belakang ini mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Pemahaman dan penanganan masalah bahasa di abad ke-21 sangat penting untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia terus berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan juga untuk menjaga keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, yakni adapun problematika dalam bahasa Indonesia pada abad ke-21 sebagai berikut. Yang pertama, yakni pengaruh bahasa asing atau globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara orang berkomunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia juga terpengaruh oleh pengaruh budaya asing dan pertukaran komunikasi global. Hal ini termutakhir dalam penggunaan kata dan frasa dalam bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari. Banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing, seperti internet, email, smartphone, dan lain-lain. Itu merupakan kata-kata yang diadopsi dari bahasa Inggris. Yang kedua, perubahan tata bahasa. Perubahan dalam tata bahasa dan aturan penggunaan bahasa Indonesia dapat menjadi sebuah masalah. Beberapa orang mungkin tidak mengikuti aturan tata bahasa yang benar, atau perubahan dalam bahasa sehari-hari dapat mengganggu konsistensi dan kualitas komunikasi. Terkadang orang yang bisa mengabaikan aturan tata bahasa yang benar dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, penggunaan kata baku mengerti bisa digantikan dengan ngeh dalam percakapan informal. Yang ketiga, penggunaan bahasa di media sosial. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah cara orang berkomunikasi. Penggunaan media sosial mempercepat penyebaran gaya bahasa baru, slang, dan singkatannya dapat memengaruhi kata bahasa dan pemahaman bahasa. Hal ini dapat memengaruhi tata bahasa, gaya penulisan, dan pemahaman bahasa yang benar. Di media sosial, orang yang sering menggunakan singkatan, slang, atau emoji yang mungkin tidak ada dalam tata bahasa formal. Misalnya, lol atau LOL untuk tertawa atau ngabuburit untuk kegiatan sebelum berbuka puasa. Yang keempat, perubahan makna kata. Makna kata dapat berubah seiring waktu atau digunakan dalam konteks yang berbeda. Ini dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan dalam berkomunikasi.
Kata-kata tertentu bisa mengalami pergeseran makna seiring dengan waktu. Misalnya, kata baper yang semula berarti bawa perasaan, kini lebih sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu sensitif. Yang kelima, yakni kesenjangan bahasa. Kesulitan bahasa atau kesenjangan dalam pemahaman bahasa Indonesia bisa menjadi masalah sosial. Orang-orang yang kurang terdidik mungkin menghadapi hambatan dalam berkomunikasi atau mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang tingkat pendidikannya yang lebih rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang kurang benar atau kata bahasa yang salah. Yang keenam, yakni bahasa dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia perlu diperbarui dan ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pada abad ke-21. Peningkatan keterampilan berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia adalah hal yang penting. Kurikulum pendidikan mungkin perlu diperbarui untuk memasukkan lebih banyak pelajaran tentang keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, selain memahami tata bahasa yang benar dan baik, kearifan lokal dan tradisi. Keanekaragaman budaya di seluruh kepulauan Indonesia memiliki dampak pada perkembangan bahasa dan tata-tata yang berbeda-beda dalam bahasa daerah. Di Indonesia ada berbagai bahasa daerah yang harus dijaga agar tidak punah. Perkembangan bahasa Indonesia dominan dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah yang dapat mengancam keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia. Beberapa bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa atau bahasa Minangkabau mengalami penurunan penggunaan karena dominasi bahasa Indonesia. Contohnya, generasi muda mungkin kurang mahir dalam berbicara bahasa daerah mereka. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulannya, ini hanya beberapa contoh yang menggambarkan berbagai aspek dari problematika bahasa Indonesia pada abad ke-21. Perhatian terhadap masalah-masalah ini penting untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan bahasa, serta untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan dalam masyarakat modern. Pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan sebagai penjaga identitas budaya Indonesia adalah tugas penting yang perlu diatasi di abad ke-21. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pendidikan, media, dan masyarakat umum untuk melestarikan dan meningkatkan bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.